Makan, Bu. Belum lagi makan nanti. Ayam? Sembarangan lah. Sembarangan. Ada ayam, ada daging, ada ikan. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya semua sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia maupun di Indonesia. Jadi hari ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel Kerin Penceng. Ini sangat menarik ya. Jadi video kali ini ada seorang TKI dari Indonesia yang bekerja di Malaysia, tapi dia seorang perempuan yang sangat kuat dan mungkin kekuatannya melebihi seorang pria. Mari kita lihat video berikut ini. Belum lagi makan nanti. Ada nasi. Oh, ternyata TKI dari Malaysia ini ternyata dari Pulau Madura ya, atau dari Madura, Jawa Timur. Ada ayam, ada daging, ada ikan. Dari bahasanya sudah kelihatan ya. Jadi biasanya para perantau wanita yang kerja kuli bangunan di Malaysia itu rata-rata mereka biasa dari Boyan atau Sumenep, terus dari Kangean. Luar biasa semangat mbaknya ya. Jadi ini untuk yang di rumah kalian bisa menyaksikan sendiri ya. Ini seorang perempuan loh, tapi dia begitu semangat juangnya luar biasa. Untuk teman-teman yang belum tahu tentang daerah Madura atau Bawean atau Kangean atau Sumenep itu daerah mana? Dia adalah daerah dari Pulau Jawa, tapi berada di Jawa Timur ya. Memang mayoritas orang-orang Madura atau orang Boyan atau orang Kangean itu dia sudah merantau itu sejak ratusan tahun lalu ya. Jadi sebelum terbentuknya Indonesia dan Malaysia, mereka ini sudah merantau ke seluruh belahan dunia ya. Jadi di dunia manapun pasti akan ada orang Madura. Dan orang Madura pun juga banyak yang sudah berwarga negara Malaysia ya. Karena mereka sudah lama datang sebelum Malaysia merdeka, juga sudah merantau di Malaysia. Wah, luar biasa sekali, mbak-mbaknya sangat semangat dalam bekerja ya. Saya rasa mbaknya ini kerjanya dengan penuh keikhlasan. Makanya kalian bisa lihat sendiri ya, bisa mengangkat apa saja ya, dia kerjakan semua. Pasir dia angkat sendiri, dia masukkan ke tempat pengadukannya sendiri tanpa meminta bantuan laki-laki ya. Harusnya mengangkat semen laki-laki ya, tapi dilakukan oleh mbak-mbaknya seorang diri ya. Wih, kuat luar biasa. Jadi biasanya wow. Ini seperti film-film hero ya. Tapi ini memang di dunia kenyataan ya. Mbaknya memang semangat juangnya sangat tinggi dalam bekerja sehingga dia bisa melakukan apapun walaupun itu pekerjaannya laki-laki ya. Wow, luar biasa sekali ya. Ya inilah namanya perjuangan ya. Jadi mereka tidak mengenal, oh ini kerja berat, ini kerja seperti ini, apakah saya mampu. Ternyata apakah saya mampu, ternyata mbak-mbaknya tidak seperti itu ya. Mbak-mbaknya tetap semangat, dia tidak pernah merasa kesulitan ya. Tapi kayaknya mbaknya ini sudah profesional dalam bekerja di bangunan ya. Jadi langsung cepat geraknya tanpa lambat ya. Biasanya para mbak-mbak TKI yang dari Jawa Timur, dari Madura, Boyan, Sumenep, ini biasanya mereka datang ke Malaysia itu dengan suaminya ya. Biasanya datang dengan suaminya terus bekerja sama bareng-bareng begitu. Ini walaupun kerjanya seperti ini tapi gajinya itu mahal loh. Kadang-kadang gajinya itu melebihi gaji laki-laki. Soalnya dia sudah mahir. Wush, luar biasa semangatnya ya. Ini untuk teman-teman, kita bisa lihat sendiri ya, bahwa kalau kita bekerja dengan secara ikhlas, bekerja dengan penuh semangat, juang yang sangat tinggi,
terus niatnya tulus, pasti kerjanya tidak akan terasa lelah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan rasa berat, terus rasa malas, walaupun kerjanya enak, tapi kalau kalian melakukan dengan secara tidak ikhlas, maka pekerjaan tersebut akan menjadi berat. Tapi kalau kita bekerja dengan melakukan sungguh-sungguh, dengan secara ikhlas, walaupun kerjaannya berat, itu akan terasa ringan. Dan ini satu lagi ya, untuk buat teman-teman ya, biasanya kalian kalau bekerja itu mikirnya gini ya, gaji saya itu sedikit, buat apa saya harus kerja bagus-bagus. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini jangan disepelekan ya. Untuk teman-teman, kebiasaannya ini sering terjadi ya. Wah, gaji saya sedikit, buat apa saya harus kerja rajin-rajin gitu. Lebih baik saya kerja slow-slow aja, wong gajinya juga slow-slow gitu. Jangan. Kita itu dalam melakukan sesuatu apapun harus penuh keikhlasan ya. Jadi jangan sampai kalian itu mikir gini, wah gaji saya sedikit, saya harus kerjanya harus slow-slow gitu. Jangan. Kalau kita tunjukkan kerja rajin, terus kita perbaiki kualitas diri kita, pasti insya Allah nanti kedepannya gaji kita juga akan menambah sendiri ya. Jadi tanpa perlu kita bercakap dulu terus naik, enggak. Jadi kalau kita kerja rajin, nanti pasti bos juga akan tahu ya, wah ternyata anak ini sangat rajin nih gitu. Jadi mereka akan dengan sendirinya menaikkan gaji kita. Biasanya seperti itu ya. Kalau kita kerja rajin, kerja ikhlas, rezeki akan datang tidak disangka-sangka. Biasanya ini sudah saya pernah buktikan ya. Jadi walaupun saya bekerja di sini, pada intinya gajinya nggak begitu mahal ya kan, nggak begitu mahal, tapi saya syukuri, saya sangat-sangat bersyukur, dan alhamdulillah rezeki itu selalu datang tak disangka-sangka ya. Jadi makanya untuk teman-teman, setiap dalam hal bekerja, lakukanlah dengan secara ikhlas, dengan secara tulus. Kalau kalian melakukannya dengan secara ikhlas dan tulus, insya Allah pasti akan bertambah-tambah rezekinya. Dan rezeki itu bukan soal uang saja ya. Kita diberi kesehatan setiap hari, bisa bekerja, bisa makan dengan lancar, itu alhamdulillah loh. Jadi kita tidak usah mengeluh, wah gini begitu, jangan. Hidup adalah ucapan kamu. Kalau kamu sering mengeluh, maka hidupmu akan terasa sulit. Tapi kalau di hidup kita selalu bersyukur, alhamdulillah, insya Allah jalan kemudahan akan terbuka terus ya. Dan di video ini kalian bisa melihat ya, ini seorang wanita biasanya tidak pernah melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Tapi mbak-mbak TKI di Malaysia ini sungguh sangat luar biasa perjuangannya. Dia tak kenal lelah, ngangkat semen yang beratnya 50 kg sangat terasa ringan. Karena apa? Karena keikhlasan, karena ketulusan. Itu yang membuat dia menjadi kuat dan semangat, tak kenal lelah. Kalau kita melakukan sesuatu dengan penuh rasa malas, tak ikhlas, ya pekerjaan ringan pun juga akan jadi berat kalau melakukannya dengan penuh malas. Tapi kalau kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, ya akan terasa sangat ringan. Ini bisa dilihat ya dari video ini ya, mbak-mbaknya itu luar biasa dalam bekerja. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi untuk teman-teman, kalian kalau belum pernah ke Malaysia, kalian bisa lihat di video ini ya, bahwa di Malaysia itu banyak sekali perempuan bekerja sebagai kuli bangunan ya. Makanya jangan heran kalau nanti pulang rumahnya sangat bagus-bagus. Karena apa? Mbak-mbaknya di sini tuh berjuang dengan penuh keikhlasan, ya kan? Biasanya sih orang-orang di Boyan, terus di Kangean, itu biasanya rumahnya bagus-bagus loh. Tapi sayang nggak pernah dihuni. Karena apa? Karena orangnya merantau di Malaysia semua. Kebanyakan rata-rata penduduk di sana itu memang merantau. Karena apa? Faktor ekonomi ya. Bayangkan sendiri ya, hidup di tengah laut, tidak ada apa ya, tidak ada istilahnya segi ekonominya memang dari merantau. Kalau tidak merantau ya tidak mendapatkan hasil. Hasil laut pun kalau dibuat hidup paling cuman pas-pasan lah. Bisa sih bisa, cuman pas-pasan.
Kalian pasti tahu sendiri ya, kalau hidup di pulau itu kan biaya kan mahal sekali ya. Soalnya penghantaran barang dari darat pun juga membutuhkan ongkos biaya. Makanya untuk para mbak-mbak yang dari Boyan, dari Madura, dari Sumenep itu dia lebih memilih hidup merantau ya. Karena apa? Kalau hidup merantau itu mereka kebanyakan sukses. Jadi tapi pemikirannya memang sangat cerdas ya orang-orang Boyan, orang-orang Kangean, orang-orang Madura itu punya pemikiran yang benar-benar sangat cerdas, dan rata-rata mereka kalau merantau itu sukses semuanya, jarang yang tidak sukses ya. Tapi kebanyakan mereka sukses ya, maupun merantau di Malaysia, terus di Korea, di Jepang, itu mereka kebanyakan sukses. Itu mereka kebanyakan sukses. Tapi rata-rata perantau yang paling banyak memang dia menuju ke Malaysia. Jadi untuk para warga kebanyakan untuk warga di Boyan sana atau warga dari Madura, Sumenep, Kangean itu rata-rata merantaunya dia lebih memilih ke Malaysia. Kenapa dia lebih memilih ke Malaysia? Karena satu, persyaratannya mudah, dua, faktor bahasa. Jadi biaya juga lebih murah. Kalau merantau ke negara lain itu justru butuh sekolah, terus butuh panggilan lagi ya kan, butuh biaya juga mahal. Itu pun belum tentu diterima. Tapi kalau di Malaysia kita daftar ke PT, mau kerja bangunan, mau kerja sawit, mau kerja cleaner, ya langsung cepat berangkat. Itulah kemudahannya di Malaysia ya. Jadi berbeda daripada di negara lain. Intinya kalau kita kerja di Malaysia, datang dengan cara baik-baik, bekerja dengan secara resmi, di sini tuh enak-enak saja, tidak ada masalah. Jadi untuk teman-teman, mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa mendapatkan info yang bermanfaat serta mendapatkan pelajaran yang dari video ini ya. Jadi walaupun seorang wanita tapi sungguh kuat, luar biasa. TKI Malaysia, bekerja di Malaysia, kuli bangunan, tapi biasanya dikerjakan oleh laki-laki, tapi kali ini dikerjakan oleh seorang perempuan juga. Buat mbak-mbaknya yang merantau di Malaysia, TKI TKW yang dari Madura, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya di Malaysia. Yang suka dengan video ini silahkan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.